Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian, pasal yang ke-31 ayat yang ke-43 sampai yang ke-50. Setelah kita membacakan firman Tuhan, marilah kita merenungkan. Tema kita pada pagi hari ini berjudul Tepati Janjimu. Kalau kita berbicara tentang janji, tentunya kita berpikir bahwa janji itu mudah kita ucapkan. Janji itu mudah kita ungkapkan kepada orang lain, mudah kita sepakatinya, namun sulit untuk kita melakukannya. Bobot seseorang dalam kehidupannya ketika berjanji dan melaksanakannya, itu merupakan ungkapan bahwa dia bersedia. Itu adalah bobot yang paling baik karakter dari seseorang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada orang yang mengatakan janji adalah hutang. Karena ada hak dan kewajiban yang harus ditepatinya. Begitu kita melihat janji-janji ini memiliki makna yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Begitu juga dalam perjanjian lama, Bapak Ibu kita melihat ketika Allah berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan berjanji kalau mereka tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai mereka, akan membimbing mereka, menuntun mereka, dan memberkati mereka, baik dalam keluarga, dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita melihat pembacaan kita pada pagi hari ini tentang Yakub dan Laban. Kita tahu latar belakang Yakub ketika ia menipu ayahnya Ishak. Setelah itu dia keluar, dia pergi ke Haran untuk bertemu dengan saudara dari ibunya. Karena takut menipu hak kesulungan yang harusnya diberikan kepada Esau. Tetapi Yakub ini melakukan hal yang tidak baik. Dalam perjalanannya ke Haran, dia bertemu dengan Tuhan. Sehingga di sana sesuatu yang terjadi. Tuhan berjanji akan menyertai Yakub dalam perjalanannya, dalam kehidupannya. Ketika berjumpa dengan Tuhan, Yakub mengalami sesuatu yang sangat luar biasa, pertobatan, menyadari kesalahannya. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang mengatakan apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Ketika Yakub bertemu dengan Rahel, dia menyukai Rahel, dia mencintai Rahel. Tetapi dengan kesepakatan, dengan perjanjian, dia harus bekerja kepada Laban selama 7 tahun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bayangkan 7 tahun dikatakan hanya beberapa hari saja. Karena saking cintanya, sayangnya kepada Rahel. Tetapi apa yang diterimanya? Laban menipu Yakub dengan memberikan Lea kakaknya. Dengan alasan bahwa ke dalam kebudayaan mereka tidak bisa seorang adik menikah atau melangkahi kakaknya. Dengan demikian, maka secara tidak langsung Yakub juga kadang-kadang merasa, kenapa saya ditipu? Kenapa saya dibohongi? Tetapi karena cintanya sangat besar kepada Rahel, dia sanggup membuat perjanjian lagi kepada Laban sehingga dia bekerja 7 tahun lagi. Artinya untuk mendapatkan Rahel, dia harus bekerja selama 14 tahun. Bapak Ibu, cinta yang sangat luar biasa. Bekerja sebagai budak hanya akan diupah ketika sudah selesai bekerja mendapatkan Rahel. Tetapi dilakukan oleh Yakub dengan sebaik mungkin, menjaga ternak dengan baik, sehingga harta benda dari Laban bertambah banyak. Ketika Yakub mendapatkan Rahel, memiliki seorang anak dari Rahel,
Lea dan budak-budaknya melihat harta benda ternak Yakub bertambah banyak, tentunya Laban memiliki rasa iri, rasa dengki, marah. Kenapa harus banyak daripada saya, sedangkan saya yang harusnya lebih banyak, karena itu ternak saya. Sehingga hatinya menjadi marah, panas. Dan ketika Yakub melihat bahwa mertuanya, yaitu Laban, tidak seperti biasanya. Walaupun tidak diungkapkan bahwa saya marah, tetapi dari mukanya, raut wajahnya kelihatan. Sehingga Yakub dengan inisiatif dan bimbingan Tuhan, Tuhan menyuruh Yakub pergi. Bapak Ibu, untuk menghindari konflik, Tuhan tahu niat jahat dari Laban, kemarahan Laban, sehingga dia memberitakan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu. Tuhan akan menyertai Yakub. Dan Yakub tanpa pamitan pulang pergi membawa anak, istri, dan harta bendanya. Kita melihat sosok seorang ayah ketika Laban melihat anak-anak dan menantunya tidak ada di rumah. Tentunya ada kekhawatiran dengan niat jahat, dengan kemarahan ingin mengejar Yakub beserta dengan anak-anaknya. Tetapi Tuhan bertemu dengan Laban dalam mimpinya. Jangan kau apa-apakan dia. Jangan perkatakan hal-hal yang tidak baik. Sehingga ketika Laban bertemu dengan Yakub, Laban tidak melakukan kejahatan. Laban hanya mengungkapkan bagaimana perasaannya sebagai seorang ayah. Kita melihat dalam menghindari konflik, mereka membuat kesepakatan. Laban berinisiatif mengambil batu sebagai tanda perjanjian bahwa jangan ada pertikaian antara Laban dan Yakub. Laban juga meminta kepada Yakub agar tidak menimbulkan aib. Artinya jangan menodai pernikahan mereka, harus menjaga anak-anak mereka. Kita melihat juga dalam kehidupan kita sehari-hari, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, tentang apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 juga mengatakan, apa yang kamu tabur, itu juga yang akan kamu tuai. Kita melihat dalam perjalanan kehidupan Yakub ketika dia menipu ayahnya dan dia juga ditipu oleh mertuanya, yaitu Laban. Artinya dalam kehidupan kita, marilah kita hidup baik dengan semua orang. Lakukan hal yang baik sehingga kita juga terima yang baik. Kita juga telah menerima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Hendaknya kasih itu juga kita berikan kepada orang lain. Dan yang kedua, Tuhan sudah menepati janjinya kepada Yakub dan kepada nenek moyang bangsa Israel. Begitu juga dengan kita. Dalam menghadapi situasi sekarang ini, kita yakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan tepati janjinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga tepati janji kita kepada Tuhan? Baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Bulan ini kita memasuki bulan Pelkes, pelayanan dan kesaksian. Kita belajar dari Yakub ketika melihat harta benda yang dimilikinya, dari jerih payahnya. Dia percaya bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. Mari kita juga pergunakan setiap talenta, kelebihan, harta benda kita. Kita meyakini bahwa itu adalah berkat milik Tuhan. Oleh karena itu, mari kita melihat sesama kita yang membutuhkan. Kita berikan topangan, terutama daerah-daerah Pospelkes, daerah-daerah pelosok desa yang tidak dapat dijangkau. Apapun yang mereka butuhkan, mari kita bersama-sama dalam membangun jemaat yang ada di Pospelkes. Amin.